Selanjutnya, tentang pola susunan candi dalam skala mikro. Ini saya ambil contoh di kompleks percandian di Dieng. Dieng ini termasuk kompleks percandian tertua di Jawa. Yang ada di sana adalah candi-candi dalam ukuran kecil-kecil yang sekarang tersisa 8 candi saja. Di situ ada, atau di lingkungan sekitarnya itu ada sumber air, dan posisinya sendiri terletak di pegunungan yang tinggi. Dieng itu sendiri dari kata di dan hyang. Di itu tempat, hyang itu dewa atau Tuhan. Jadi Dieng ini adalah ibaratnya atau tempat yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya dewa-dewa, sehingga di situ dibuatkan rumah untuk dewa-dewanya itu. Nah, kalau kita lihat dari konfigurasi spasial candinya, itu rata-rata selalu terdiri dari satu candi utama yang menghadap ke barat dan satu candi perwara yang menghadap ke timur. Artinya dua candi ini berhadapan. Candi utama itu adalah untuk dewa, sedangkan candi perwara itu untuk dalam tanda petik pengawal atau apa namanya, kendaraan atau apapun yang mengiringi dewa tersebut, yang menjadi apa namanya, pengiring atau penjaganya. Ini adalah contoh dari Candi Arjuna dan Candi Semar. Candi Arjuna ini adalah candi utamanya, Candi Semar adalah candi perwaranya. Candi-candi di kompleks Dieng ini materialnya seluruhnya adalah batu andesit dengan model konstruksi interlocking, jadi saling mengkait antara satu dengan yang lain gitu ya, ada konsep interlockingnya. Nah, ini candinya rata-rata kecil-kecil, tidak terlalu besar. Bagian kakinya juga ya tidak terlalu tinggi, mungkin tidak sampai ya tidak sampai 1 meter, atau mungkin sekitar 50 cm saja. Kemudian ada bagian badan bangunan. Di bagian badan bangunan ini ada bentukan semacam tiang-tiang ya. Ini yang disebut dengan proses imitasi. Jadi diimitasi dari struktur dan konstruksi kayu, bentuknya yang diimitasi. Tetapi secara struktur dan konstruksi tentunya sudah berbeda dengan konstruksi kayu. Kalau kayu itu menggunakan struktur rangka, kalau candi menggunakan struktur dinding pemikul. Ini hal yang mirip ditemukan di Mahabalipuram di India. Jadi konfigurasi spasial antara candi utama dengan candi perwara juga berhadap-hadapan. Candi utamanya menghadap ke barat dan candi perwaranya menghadap ke arah timur. Jadi ada satu pola yang sama. Nah, bagaimana dengan yang di Gedong Songo? Gedong Songo ini juga termasuk percandian atau kompleks percandian yang tua. Umurnya, letaknya di daerah Jawa Tengah di Semarang, sama seperti di Dieng, ini juga terletak di pegunungan, di gunung. Secara morfologis, bentuk candinya hampir sama dengan candi-candi di Dieng. Jadi ada bagian kaki bangunan, bagian badan, dan bagian kepala bangunan dengan titik puncaknya ini disebut dengan mustaka atau bagian kepala bangunan. Bagian kakinya ya sekitar 50 cm, tidak sampai 1 meter. Ada undakan di bagian tengahnya, pas di depan pintu masuk. Kemudian ada sedikit terasan kecil mengelilingi candi. Kemudian langsung masuk ke bilik utamanya. Nah, di depan bilik utama ini ada bentukan semacam teras gitu ya. Semacam teras atau semacam ruang apa namanya, penerima gitu ya. Ada yang menonjol sedikit, kemudian diberi atap segitiga ini. Nah, kemudian susunan atapnya bertingkat-tingkat, jadi ada unsur perulangan. Yang diulang adalah susunannya, bentuknya, ukurannya. Kalau dari
di Candi Jawa Tengah ini ukurannya juga diulang di satu lapis. Di lapis berikutnya yang diulang itu adalah proporsinya. Jadi atau skalanya ya. Jadi kalau di bawah ini mungkin skalanya 2 banding atau 4 banding 2 banding 1 gitu sampai ke yang paling atas. Jadi semakin mengecil ke atas gitu. Nah, ukurannya untuk yang di satu lapis ini sama. Di lapisan kedua ini di keempat titik sudut ini ukuran elemen arsitekturalnya sama. Begitu juga di tingkat berikutnya. Jadi atap candi itu rata-rata selalu bertingkat-tingkat dan tingkatannya rata-rata ganjil. Kalau yang ini contohnya 1, 2, 3, 4 dan puncaknya mustaka. Jadi selalu ada titik puncak atau titik pusatnya. Candi Gedong Songo ini adalah peninggalan dari Wangsa Sanjaya. Yang di Gedong Songo tersisa 9 bangunan. Nah, kalau dari namanya, ya namanya Gedong Songo, ya ada 9 bangunan. Gedong Songo ini sebutan orang-orang zaman sekarang. Nama aslinya tidak tahu ini namanya apa. Nama gedong sendiri itu merujuk pada bangunan yang besar dan megah ya. Jadi untuk ukuran pada saat itu yang semacam ini adalah bangunan yang besar dan megah. Besar dan megah itu adalah juga satu analogi dari sifat Tuhan yang Maha Menciptakan, yaitu Maha Besar dan Maha Megah atau Maha Agung gitu ya. Jadi selalu arsitektur adalah merupakan representasi atau perwujudan dari konsep-konsep yang ada di diri manusia. Nah, ini posisi atau letak candi-candi di Gedong Songo. Ini tersisa ada 1, 2, 3, 4, 5. Inilah 5 candi yang ada di sini. Nah, kalau di Gedong Songo ini itu juga ada yang disebut dengan Candi Apit. Jadi selain candi utama yang berhadapan dengan Candi Perwara, juga ada Candi Apit di sebelahnya. Ukurannya mungkin sedikit lebih kecil gitu ya. Candi Apit itu yang bersebelahan, kalau Candi Perwara itu yang di hadapannya. Nah, ini contoh bagaimana arsitektur India mempengaruhi arsitektur candi di Indonesia atau di Nusantara. Ini dari bentuknya, bentuk dasarnya ya. Pola dasarnya memang ada kemiripan pola dasar. Hanya berbeda materialnya. Kalau yang di India ini menggunakan batu yang ada di sana ya, batunya berwarna putih. Kalau yang di Jawa rata-rata materialnya yang di Jawa Tengah ini, yang Mataram kuno ini menggunakan batu andesit. Nanti material ini akan berkembang ketika sudah masuk ke periode Majapahit. Ada material baru yang digunakan yaitu batu bata dan kayu. Kalau di Jawa Tengah masih hampir seluruhnya menggunakan batu andesit, meskipun ada 1 atau 2 candi yang juga menggunakan batu bata. Kemudian bagian bentuknya secara morfologis ada kemiripan bagian kakinya, kemudian bagian badannya, kotak bentuknya, bentuk dasarnya, dan bagian atasnya, atapnya ini bertingkat-tingkat sama ya, bertingkat-tingkat. Yang ini Candi Bima ini ada kemiripan tipologis dengan kuil Jalrapatan. Hanya yang di Jalrapatan ini lebih besar, detail-detailnya lebih rumit gitu ya, atau lebih ukirannya lebih dalam gitu. Kemudian teknik ekskavasinya lebih dalam daripada yang di Jawa. Kemudian untuk stupa bentuk dasarnya juga sama, menggunakan model India, tetapi di Jawa itu ada improvisasi, ada inovasi bentuk dan inovasi material, inovasi teknologi. Jadi selalu melewati 3 proses. Pertama meniru atau mengimitasi, kemudian melakukan adaptasi disesuaikan dengan potensi yang tersedia di lokal kita. Kalau di Jawa Tengah yang banyak itu batu andesit karena letaknya di gunung. Batu andesit itu batu gunung yang warnanya hitam itu, maka materialnya menggunakan batu-batu gunung. Tapi kalau di Jawa Timur, di Majapahit itu
yang potensial dimanfaatkan adalah batu bata dan kayu, sehingga banyak candi yang menggunakan batu bata dan kayu. Jadi potensi lokalnya ini menjadi bagian dari proses adaptasi. Nah, selanjutnya akan ada inovasi-inovasi sehingga menghasilkan arsitektur yang khas Nusantara. Periode Mataram kuno akan berbeda dengan periode Majapahit. Nah, ini ya, jadi ada 3 tahapan. Ada proses imitasi, adaptasi, dan inovasi dan improvisasi sehingga menemukan karakternya sendiri. Saya rasa ini selalu yang terjadi di Indonesia. Jadi kita itu dari dulu sangat terbuka terhadap perubahan, terhadap sesuatu yang baru, dan nantinya kita akan melakukan proses adaptasi sehingga kita akan bisa memiliki karakter kita sendiri gitu ya. Hanya sekarang ini memang agak kuat-kuatan gitu ya. Kita yang katut atau kita yang bisa mengubah, harusnya kita yang bisa menjadi pionir peradaban, karena intelektualitas masyarakat Jawa itu sudah luar biasa tinggi, bahkan sejak abad ke-8 Masehi, sejak zamannya percandian ini candi ini bukan teknologi yang sederhana, ini teknologi tinggi. Bagaimana memahat batu bulat, batu gunung yang tidak beraturan menjadi kotak-kotak, ini tentunya butuh effort, butuh usaha yang sangat besar. Belum lagi ketika harus ditumpuk di atas gunung dengan satu kaidah-kaidah arsitektural tertentu, kaidah konstruksi tertentu, teknologi ekskavasinya bagaimana, teknologi pengangkutan materialnya bagaimana, teknologi sambungan-sambungan antar batunya bagaimana, itu masih belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Saya rasa ini menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu untuk bisa terus kita pelajari dan menjadi satu bahan untuk kita bisa memotivasi diri bahwa kita bukan bangsa yang dalam tanda petik itu negara berkembang, negara yang tertinggal gitu ya, tetapi sebenarnya kita adalah pionir gitu ya. Nah, ini struktur candi. Struktur candi ini ternyata ada sedikit perbedaan. Kalau yang di India tadi, ini juga saya rasa melalui proses adaptasi. Kalau yang di India, ruangan yang di tengah ini tembus sampai ke bagian atap. Tapi karena di Jawa itu atapnya tinggi dengan mungkin berat ya, bebannya lebih berat, maka dibuat rongganya ini bertahap begini. Nah, ini saya rasa juga butuh kecerdikan ketika harus menata batuan menjadi satu struktur yang kuat semacam ini. Belum lagi kalau kita belajar tentang sistem keairannya, ini ada peripih di bawahnya, ini ada dihubungkan dengan sumber air gitu, sehingga air bisa dialirkan ke bagian yang di sini nih, bagian yang di tengah yang digunakan untuk ritual keagamaan. Ini model arcanya. Nah, ini detail sambungannya. Jadi sambungan-sambungan batu candi ini menggunakan sistem interlocking. Ini satu metode konstruksi yang bisa kita kembangkan sampai sekarang, dan ini juga sudah ada orang-orang yang mengembangkannya saat ini.